Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Dalam menutup seri Kasih Allah, Seng Ada Lawan, episode ini akan berjudul Arahnya So Pasti Jelas. Ya, kita sudah belajar bagaimana kasih Allah itu jangkauannya tidak terbatas kepada semua manusia, tetapi kesempatannya terbatas. Hanya pada waktu kita hidup bisa merespon kasih Allah. Dan juga sekarang kita akan melihat bahwa kasih Allah itu memiliki arah yang jelas, yakni hanya ditujukan kepada kemuliaan Allah saja. Kasih Allah secara absolut akan konsisten dengan semua atribut-atribut Allah dan dengan tujuan kemuliaannya. Jadi dia tidak mungkin kasih Allah itu terpisah dari rahmat, anugerah, kebenaran, kekudusan, penghakiman, murka, dan atribut-atribut Allah lainnya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang akan dicapai oleh kasih itu, tidak akan pernah terpisah dari atribut Allah. Dalam Roma pasal yang ke-9, kita akan melihat beberapa karakteristik dari kasih Allah yang berujung kepada kemuliaan dan bagaimana Allah itu dimuliakan dari tindakan kasih-Nya. Pertama, kita melihat bahwa kasih Allah itu memuliakan Allah karena kedaulatannya dan penghakimannya. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Allah di dalam pilihannya datang dari atau didasarkan kepada kedaulatannya. Ketika dia memilih Ishak dan bukan Ismail, ketika dia memilih Yakub dan bukan Esau, itu adalah kedaulatannya. Dan bahkan dikatakan firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tidak semua orang Israel, bahkan sekarang ini, adalah anak-anak Allah. Mungkin mereka adalah umat yang memang secara sejarah dipilih Allah untuk melahirkan Mesias. Tetapi ketika Yesus datang dan mengatakan dialah Mesias dan orang Israel menolak, maka pada waktu itu orang Israel pun tidak termasuk sebagai anak-anak Allah. Hanya mereka yang percaya kepada perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Dikatakan bahwa bila engkau percaya, dan bila kita percaya walaupun kita bukan secara fisik bagian dari orang Israel, tetapi kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dengan kata lain, kita hari ini diselamatkan karena kedaulatan Allah, karena pilihan Allah kepada kita. Kita ditentukan untuk menerima keselamatan itu. Kenapa Allah melakukannya? Karena dia berdaulat, sederhana sekali. Dan itulah wujud bagaimana Allah memuliakan dirinya dalam tindakan kasih-Nya. Dan juga ternyata bukan hanya kedaulatannya, tetapi juga di dalam penghakimannya Allah dimuliakan. Seringkali kita bertanya, mengapa hal-hal buruk ya, seperti pandemik ini atau hal-hal bencana, Tuhan izinkan terjadi? Ya mungkin ada kesalahan manusia, tetapi bila itu tidak karena kesalahan manusia, kita lalu kemudian mengatakan Allah tidak adil. Oh, kita tidak menemukan jawaban yang memuaskan dari Allah dan tetap menjadi misteri. Lalu kita berpikir, oh kita memang sedang dihukum Tuhan. Oh Allah memang membenci kita. Tetapi di dalam ayat 14-16 dijelaskan seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Seringkali keadilan Allah itu tidak bisa dipahami. Lalu kita memutuskan menghakimi Allah dengan mengatakan, dia Allah yang tidak adil. Mungkin ilustrasi berikut ini akan menolong kita
untuk memahami semua tindakan Allah itu selalu didasarkan kepada kasih-Nya dan untuk memuliakan Allah, walaupun kadang-kadang mengerikan dan menyakitkan. Di sebuah peternakan di Amerika, ada seorang anak laki-laki yang memelihara anjing. Anjing ini begitu dia sayang, seringkali dia bawa tidur. Satu kali, dia terbangun tidak sepagi yang biasanya. Hari masih sedikit agak gelap. Dan dia lihat anjingnya itu sedang dibawa. Dia lihat dari jendela, anjing itu sedang dibawa oleh ayahnya ke satu tempat. Dan dia terus ikutin dari jendela. Dan kemudian ayahnya mengeluarkan senapan dan menembak mati anjing ini. Wah, dia begitu kaget. Lalu dia lari kepada papanya. Dia bilang, "Papa jahat, aku benci papa. Kenapa papa bunuh anak anjingku?" Wah, dia begitu marah sekali dan berontak. Ayahnya berusaha untuk menenangkan dia. Dan dia tetap marah. Akhirnya ayahnya harus menghukum dia. Harus mendisiplinkan dia. Karena tindakannya sudah mulai memberontak. Sudah mulai tidak sopan. Bagaimanapun ayahnya berusaha menenangkan dia. Dia tidak pernah mau puas. Sampai akhirnya waktu berlangsung. Hubungannya dengan ayahnya sudah cukup renggang. Dan ayahnya meninggal. Dia harus kembali ke peternakan. Untuk mengurus peternakan itu. Dan dia harus membuka arsip-arsip papanya. Dan satu kali dia terpaku dengan satu artikel di dalam arsip itu. Dan ternyata artikel itu adalah minggu anak anjingnya itu ditembak oleh papanya. Dan dia baca. Ternyata di situ adalah surat kabar yang mengatakan di daerah itu sedang terjadi wabah rabies. Kita tahu bahwa rabies ini ditularkan oleh anjing. Dan sudah banyak membunuh anak-anak dan membunuh banyak orang di dalam wilayah daerah itu. Sehingga kemudian ayahnya harus mengambil anjing yang dipelihara oleh mereka itu untuk dibunuh. Supaya anaknya tidak terkena rabies. Dan anaknya bisa selamat dan berumur panjang. Waktu anak ini sudah mulai memahami akan rabies itu apa? Karena pada waktu dia nggak ngerti. Dan pada waktu itu dia sadar bahwa tindakan ayahnya ini sekalipun menyakitkan pada waktu itu. Ternyata adalah untuk menyelamatkan dia. Supaya dia tidak terkena rabies. Aduh, akhirnya dia menyesal sekali. Tetapi penyesalan selalu datang belakangan. Ayahnya sudah meninggal. Akhirnya dia hanya berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas hatinya yang begitu keras. Demikianlah dengan Allah kita. Seringkali kita tidak sepenuhnya paham kenapa hal buruk menimpa kita. Dan akhirnya kita menjadi marah, kita menuduh Allah bahwa dia tidak adil. Tetapi Alkitab berkata, mustahil, tidak mungkin. Karena Allah bekerja untuk menyatakan kasih-Nya dan kemuliaan-Nya sekalipun hal itu belum bisa kita pahami. Hal yang sama terjadi kepada Ayub. Pada waktu Ayub mengalami semua kesulitan itu, teman-temannya mengatakan, kamu pasti salah, kamu pasti berdosa. Dia masih berusaha membela diri. Akhirnya dia datang, dia tanya kepada Tuhan, dia tanya kepada Tuhan. Lalu tiba giliran Allah menjawab di dalam pasal 38-40. Allah tidak pernah memperlihatkan, Ayub kamu salah ini, salah ini, salah. Dia mendaftar seluruh kesalahan Ayub. Tidak sama sekali. Malah Allah berbicara mengenai dia menciptakan langit, bumi, bintang, segala macam. Sampai hewan-hewan buas. Dia cuma tanya, Ayub di mana kamu ketika aku menciptakan semua itu? Artinya Ayub sadar bahwa ada wilayah Allah yang berdaulat. Yang dia tidak bisa paham. Dan itu haknya Tuhan sepenuhnya. Dia bisa menciptakan hewan buas buat kita itu mengerikan. Tapi ternyata itu adalah untuk keseimbangan dari ekosistem yang ada. Oh, ketika dia menciptakan segala sesuatu yang kita tidak mengerti, kita kemudian takut dan marah kepada Tuhan karena kita berpikir bahwa ini bisa mengancam nyawa kita. Tetapi kembali lagi, ada hal di mana bahkan sampai nanti kita meninggal, kita tidak pernah tahu kenapa alasannya Tuhan melakukan itu. Itu sebabnya hari ini kita melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh itu didasarkan kepada kasih kemurahannya, kedaulatannya, dan untuk tujuan kemuliaannya. Kita tidak dapat memahami motif Allah dari perspektif kita yang cupet, yang masih kekanak-kanakan. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita bisa mempercayai Allah untuk setiap tindakan-tindakannya. Pasti untuk membawa kemuliaan dan datang dari kebenaran. Tuhan mengetahui motif,
tujuannya itu untuk melakukan segala sesuatu bila itu dia izinkan terjadi. Terkadang kita berpikir, sudah keterlaluan sekali Allah kita. Tetapi tidak, sahabatku. Allah bukanlah tidak adil. Semua yang dilakukan itu selalu datang dari kebenaran, datang dari kasih, dan untuk tujuan kemuliaannya. Kemurahan Allah tidak diberikan karena kita menginginkan atau karena kita berusaha, dikatakan di dalam ayat yang kita baru baca tadi. Esau berusaha mengejar berkat, Ismail menginginkan berkat, tapi mereka tidak mendapatkan. Karena Allah memberikan rahmatnya itu hanya kepada mereka yang ingin dia berikan. Inilah wujud kemurahan hati Allah. Dan kalau hari ini kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, ingatlah sahabat sekalian, itu pun bukan karena kita menginginkannya, melainkan karena Allah telah memberikannya kepada kita. Dia telah memilih kita. Dia dimuliakan di dalam keselamatan yang kita terima sekarang ini. Dan dia dimuliakan karena apa yang dia kerjakan melalui Kristus Yesus yang lahir ke dunia, lalu kemudian harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada karya Kristus ini dan kepada pribadi Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya Natal yang memperlihatkan kasih Allah yang begitu mulia dan agung itu akan terus membuat hati kita sadar semua ini tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur untuk kasih-Mu yang agung dan mulia ini, yang sebenarnya tidak layak aku terima dan aku nikmati. Tetapi di dalam kedaulatan-Mu, Engkau telah memilih aku. Aku bersyukur atas karya Kristus di dalam hidupku dan di dalam hidup mereka yang telah mempercayai Engkau dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.